reproduksi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah dari gender budget statement atau GBS. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ratna ya. Tapi yang di sini bedanya itu adalah nanti mungkin teman-teman di sini itu mencari satu permasalahan. Jadi satu kasus. Jadi nanti dari 20 orang ini, sekitar 20-21 orang ini nanti bisa dibagi menjadi 3 kelompok. 3 tema maksudnya. Jadi tema pertama itu adalah dari GBS atau Gender Budget Statement. Yang kedua itu adalah dari pelayanan kesehatan reproduksi, yaitu adalah kita melihat pelayanannya. Yang ketiga itu adalah kita mengambil kasus atau studi kasus terkait etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, yang dilakukan apa? Nanti teman-teman di sini adalah membuat sebuah leaflet atau kita itu membuat sebuah perencanaan, misalkan dalam etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Di dalam etika pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya mungkin kita ngambil tema terkait alat kontrasepsi. Nah, bagaimana sih peran kita atau kita itu sebagai tenaga kesehatan masyarakat dalam beretika untuk khususnya program KB dan akses kontrasepsi itu bagaimana? Itu dibentuk dalam sebuah leaflet. Nah, untuk leafletnya ini bisa nanti dalam bentuk leaflet maupun poster. Jadi terserah. Tetapi dari 20 orang ini nanti diharapkan berbeda kasus. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Kalau misalkan sudah, mungkin saya lanjutkan untuk materi kita yang terakhir. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan aja ya untuk materi kita yang terakhir, yang di mana kita akan membahas terkait pelayanan kesehatan reproduksi dan juga etika dalam kesehatan reproduksi. Nah, izin saya screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, nanti pasti kita akan membahas lagi terkait isu-isu yang ada di Indonesia, baik itu nanti isu dalam kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi lansia, kesehatan reproduksi dewasa. Itu pasti kita akan mengulang-ulang lagi. Tapi yang kita ketahui kembali atau yang harus kita menitik beratkan adalah pelayanan apa saja yang mungkin bisa terjadi di ranahnya lansia, di anak-anak, atau mungkin yang dewasa. Nah, pada dasarnya memang kalau untuk kita mengikuti atau kita melihat terkait masalah gender, pasti ada yang namanya perbedaan. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah terkait masalah stereotip, terus marginalisasi, double burden, semuanya. Itu adalah salah satu kasus yang ada atau yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang tadi sempat saya sampaikan, isu-isu gender, misalkan di masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini nanti mungkin bisa dibagi nih buat teman-teman atau buat Mbak Mas semuanya. Nanti mungkin mengambil pelayanan kesehatan reproduksi di khusus anak-anak, pelayanan kesehatan reproduksi di khusus remaja, dewasa maupun lansia. Karena pada dasarnya setiap subbab atau setiap area kita mempunyai pelayanan sendiri-sendiri atau mungkin bisa digabung, tetapi untuk solusi atau pencegahannya itu nanti akan berbeda. Nah, ini nanti yang akan menjadi perbedaannya di pekerjaan teman-teman semuanya. Dari kasus yang sudah diambil, bagaimana sih solusi yang dapat disampaikan? Terus dari permasalahan atau kasus itu, apa yang mungkin bisa teman-teman sarankan untuk perbaikan supaya nantinya uh, pelayanan tersebut bisa lebih optimal? Nah, untuk terkait masalah isu gender pada masa kanak-kanak, kalau kita lihat kembali, contoh isunya itu bisa
terjadi pada anak laki-laki. Jelas kalau misalkan kita ulang kembali bahwa pada anak laki-laki itu memang dia itu mendapatkan statement bahwa anak laki-laki itu harus mencari nafkah yang dimana nantinya laki-laki ini adalah sebagai penerus pewaris nama keluarga. Dan juga dia itu eh, karena seorang laki-laki itu dia itu suka membangkang atau sebagai penyangga, makanya di sini dia itu mendapatkan julukan seperti ini. Tapi itu kan kalau dalam isu gender masa kanak-kanak. Makanya nanti teman-teman di sini bisa mencari kasus yang lebih dominan dan juga yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya, kalau tadi terkait masalah isu pada kanak-kanak, ini adalah anak perempuan atau khusus pada perempuan. Kalau kita lihat pada perempuan, mungkin perempuan ini akan lebih luas dibandingkan laki-laki. Nanti teman-teman bisa mengambil kasus tentang stereotip gender atau mungkin dari body image-nya, kesehatan mentalnya, pendidikan dan kesetaraan, dan juga kekerasan dan pelecehan. Yang dimana kekerasan dan pelecehan ini sering terjadinya pada seorang perempuan. Walaupun kita ketahui bahwa kekerasan dan pelecehan ini sebenarnya sekarang itu sama ya. Baik laki-laki maupun perempuan, dia tetap mengalami yang namanya pelecehan. Nah, selanjutnya kita lihat kembali pada remaja. Remaja yang sering terjadi atau isu-isu yang mungkin terjadi pada remaja itu biasanya terkait masalah anemia yang dikarenakan anemia pada remaja itu sering terjadi karena biasanya pada remaja itu pada asupan gizinya itu kurang maksimal. Entah itu nanti dari jajanannya yang kurang bergizi atau mungkin dari pola makannya atau diet ketat dan lain-lain. Jadi banyak sekarang terkait masalah kasus khususnya anemia pada remaja. Nanti teman-teman bisa juga mengambil misalkan dari permasalahan anemia ini, apa yang cocok dari pelayan kesehatannya. Nah, selanjutnya, anemia sekarang kan memang sudah banyak program-program kerja dari pemerintah. Di sekolah-sekolah, baik itu SMP, SMA, dia sudah banyak menerapkan sistem untuk meminum tablet tambah darah. Yang dimana tablet tambah darah ini bisa diminum 1 minggu sekali dan juga diminum ketika menstruasi setiap hari. Dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Tetapi pada saat ini beberapa sekolah yang ada di beberapa daerah itu belum optimalisasi terkait penggunaan aplikasi tersebut. Nah, itu juga bisa nanti teman-teman angkat untuk terkait masalah permasalahannya. Nah, selain itu juga dari pelecehan seksual, dari eksplorasi seksual yang sebelum nikah, kehamilan remaja, dan juga nikah muda. Yang kita ketahui ada beberapa daerah yang dimana dia itu eh, nikah di bawah umur, misalkan di daerah Madura. Nah, di sana kan juga banyak nih kasus-kasus nikah muda atau nikah di bawah umur, nikah eh, masih anak-anak sudah dinikahkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk isu gender yang ada di kalangan remaja. Nah, selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas terkait kanak-kanak, terus remaja, ini adalah dari dewasa. Jadi dewasa ini mungkin adalah usia-usia kita sekarang, yang dimana masa dewasa ini lebih rentan terkait masalah mungkin dari infeksi menular seksual, dari metode kontrasepsi atau mungkin dari ketika kita itu menikah terus tidak ingin punya anak, bagaimana sih komunikasi yang efektif kepada pasangannya supaya kita itu mendapatkan solusinya. Nah, itu nanti mungkin yang ini yang mungkin teman-teman bisa angkat. Karena pada dasarnya pada masa dewasa ini adalah permasalahan yang kompleks. Dari masa remaja, terus dari masa anak-anak, itu nanti bisa dijadikan satu. Nah, selanjutnya di masa dewasa ini juga dia akan adanya kerentanan seorang perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan juga kekerasan di tempat kerja serta di perjalanan. Yang paling sekarang mengkhawatirkan adalah dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual.
Nah, ini baru-baru ini terjadi di Kota Bandung sekitar 400-an ya. 400-an remaja dia terinfeksi HIV. Nah, itu yang mungkin kita yang harus gali kembali. Kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang mau mengambil kasus tersebut, bagaimana solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut? Dan bagaimana kita sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat untuk menangani hal tersebut? Atau kita itu lebih ke arah pencegahannya, karena memang pada dasarnya kalau HIV itu belum ada obatnya. Jadi kuratifnya ini masih belum ada. Tapi dalam sisi pencegahan atau preventifnya, kita bisa mencegah dengan cara apa? Mungkin dengan cara sosialisasi, atau mungkin kita bisa membuat program yang lebih bermanfaat khusus di remaja pada anak SMP maupun SMA. Jadi nanti teman-teman bisa mencari program-programnya itu sendiri atau dari program pemerintah juga bisa nanti tapi dikembangkan. Seperti itu. Kalau ini dari gender masa remaja, ada juga di gender masa tua atau lansia. Kalau tadi dari kanak-kanak itu kita lebih ke arahnya adalah statementnya atau julukan laki-laki dan perempuan itu bagaimana tugasnya. Terus remaja itu ke arahnya adalah dari segi perlindungannya. Terus dewasa itu dia itu kita lebih ke arah preventifnya. Terus nanti di masa tua atau lansia yang sering terjadi atau isu-isu gender yang sering terjadi itu adalah dari segi eh, salah satunya adalah dari penanganan atau pelayanan terhadap lansia, khususnya dalam kesehatan. Dan juga ada beberapa lansia itu menderita depresi. Kenapa? Karena memang dia itu memang membutuhkan perhatian khusus, terus juga membutuhkan pelayanan yang khusus. Sehingga kalau misalkan si lansia ini berada pada di sosial ekonomi yang kurang, maka beberapa permasalahannya itu akan sangat sering muncul. Nah, nanti teman-teman di sini bisa mencari permasalahan atau isu apa yang mungkin yang tepat di masa lansia. Nah, kalau kita lihat kembali di sini bahwa gender itu mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki maupun perempuan. Karena memang pada dasarnya terkait masalah gender, eh, gender dan kesehatan reproduksi dan pelayanannya, memang kita melihat dari permasalahan kesehatan reproduksinya apa. Karena dari kecil atau kita dilahirkan sampai kita itu tua, kita tetap akan mengalami yang namanya permasalahan reproduksi. Nanti kalau misalkan dari anak-anak adanya permasalahan kesehatan reproduksinya, dari segi kesehatannya atau kebersihannya, terus remaja seperti itu, dewasa, sampai nantinya pada lansia, pada menopause maupun andropause. Nah, sehingga untuk masalah gender ini khususnya adalah pelayanan kesehatan reproduksi itu nanti menjadi tantangan yang besar. Selanjutnya adalah perempuan itu lebih rentan terhadap resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi, serta pemakaian kontrasepsi yang tidak aman. Karena mungkin tidak disetujui oleh pasangannya dan juga nantinya lebih sering tertularnya IMS atau infeksi menular seksual. Karena pada dasarnya infeksi menular seksual ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual, jarum suntik, darah, dan lain-lain. Bisa jadi perempuan ini tidak ngapa-ngapain, yang bermasalah laki-lakinya, sehingga dia ketularan. Atau mungkin sebaliknya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa lebih spesifik dalam pengambilan sebuah kasusnya. Selanjutnya, di sini poin kelima, perempuan itu lebih rentan terkena KDRT. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dari harfiahnya fungsi seorang laki-laki, dia lebih kuat dibandingkan perempuan.
Makanya ada statement atau teori yang menyebutkan bahwa perempuan itu memang lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dalam kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. Dan juga dalam kesehatan reproduksi itu akan lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti misalkan keluarga berencana. Kalau dari dulu itu keluarga berencana itu memang lebih ditekankan pada perempuan atau perempuan itu harus memakai KB supaya nanti akan mengontrol kelahiran. Nah, tetapi sekarang mungkin laki-laki juga bisa melakukan kontrasepsi. Ada pil KB untuk laki-laki, terus bisa juga melakukan vasektomi ataupun yang lain. Nah, tapi itu pun juga harus mendapatkan persetujuan dari baik itu pihak laki-laki, suaminya maupun istrinya. Oke, kemarin ini sudah. Oke, eh karena kita itu berada pada gender identitas yang dimana ada yang disebut kalau kita kemarin bicara terkait orientasi seksual dan juga yang dari seksnya ada perempuan dan laki-laki untuk orientasinya, tapi untuk perannya itu masih macam-macam. Ada juga dari transgender, ada juga dari eh, misalkan lesbian atau mungkin dari homo. Nah, itu adalah sebuah identitas. Tetapi di sini yang kita ketahui bahwa dalam istilah kesehatan reproduksi itu kita tidak melupakan yang namanya penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya kalau kita lihat kembali disabilitas atau pengertian disabilitas itu merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun yang lama dalam jangka waktu yang lama, serta dia tidak terlalu dapat berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga yang lain. Nah, jadi kita itu harus mempertimbangkan juga bagaimana orang-orang disabilitas ini, karena mereka itu juga wajib atau mereka itu mempunyai hak dalam mempertahankan dan juga mengetahui kesehatan reproduksinya. Nah, yang tahu bukan mereka, tapi adalah pendampingnya mereka. Mungkin kalau orang dengan disabilitas dia itu tidak bisa bicara, tapi dia masih bisa berpikir. Tapi kalau misalkan pada disabilitas intelektual, mental, dia sudah tidak bisa berpikir. Kenal namanya atau dia itu hafal namanya itu sudah alhamdulillah. Jangankan namanya. Kadang kalau misalkan disuruh untuk membersihkan kamarnya sendiri atau mungkin dia disuruh untuk ngapain, kadang dia lupa. Makanya di sini disabilitas ini akan dibagi menjadi beberapa. Ada yang dari penyandang disabilitas fisik, yang dimana fisik ini dia itu hanya keterbatasan akibat gangguan fungsi tubuh. Misalkan seperti lumpuh, kehilangan anggota tubuh lainnya akibat amputasi, serta ada yang namanya cerebral palsy. Berarti kalau misalkan awalnya dia itu normal, tapi akhirnya kecelakaan lumpuh, dia dikategorikan dalam ragam disabilitas fisik. Nah, kalau misalkan nih dalam disabilitas intelektual bagaimana? Kalau intelektual itu biasanya dia itu sudah dari lahir atau dia itu sudah ada gennya. Sehingga nantinya disabilitas intelektual itu merupakan sebuah kondisi yang dimana seorang anak itu memiliki masalah dengan fungsi intelektualnya serta fungsi adaptifnya. Misalkan seperti sindrom X, sindrom Down, serta sindrom Prader. Nah, di sini semuanya dia bermasalah dengan yang namanya intelektual. Kadang kalau terkait masalah disabilitas, khususnya di intelektual, itu nanti akan digolongkan beberapa tipe. Ada tipe A, B, dan C.
Jadi intelektual ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dia masih bisa nih diajak komunikasi. Sedang dia sudah kesusahan. Sedangkan berat itu harus mendapatkan pendampingan. Jadi dia tidak bisa mandiri. Yang saya ketahui kalau dengan penyandang disabilitas intelektual itu yang berat, dia misalkan disuruh untuk membeli apa, pulang pun itu sudah alhamdulillah bisa pulang. Karena mereka akan lupa. Apa yang sudah disampaikan dia akan lupa. Apa yang sudah disampaikan dia akan lupa. Itu adalah dari intelektual tingkat berat. Nah, selanjutnya ada disabilitas mental. Kalau tadi intelektual itu lebih ke arahnya adalah kecerdasan, kalau mental ini berarti dia itu lebih ke arah psikologinya. Mungkin nantinya dia akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, pengambilan keputusan, serta mengutarakan isi pikiran kepada mereka. Jadi, kalau misalkan dalam disabilitas mental, itu nanti dia akan lebih kesusahan atau dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus ada pendampingan. Nah, selanjutnya ada dari disabilitas sensorik. Untuk sensorik, ini adalah keterbatasan fungsi dari panca indera, yang dimana panca indera kita itu ada 5, tetapi dari kelima panca itu tidak secara efektif bekerja. Nah, misalkan seperti disabilitas bicara, rungu, dan netra, itu adalah salah satu bentuk dari disabilitas. Yang terakhir itu adalah dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas itu merupakan sesuai dengan ayat 1 yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi, serta nantinya waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya itu memang sudah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tinggal kita itu nanti dijalankan. Nah, ini adalah interaksi gender dengan disabilitas yang dimana bahwa gender itu merupakan bisa dimasuki dalam disabilitas. Tapi kenapa di sini itu untuk lingkarannya itu tidak bisa mengena semua? Karena memang pada dasarnya untuk disabilitas itu tidak semuanya itu bisa diajak kooperatif. Tapi pada dasarnya bahwa gender itu adalah salah satu dari eh, penilaian atau orang disabilitas ini bisa mengerti bahwa saya itu adalah seorang laki-laki, saya itu adalah seorang perempuan. Itu dia harus sudah tahu terkait konsep tersebut. Nah, selanjutnya dari interaksi tersebut nantinya akan ditemukan beberapa aspek sosial. Misalkan seperti kelas sosial ekonomi, terus ras dan etnisitas, kondisi fisik, status perkawinan, agama, afiliasi politik, serta usia. Ini mungkin akan yang sering terjadi kalau misalkan kita itu pengambilan kasus. Nanti kan banyak nih, itu kan banyak terkait masalah kasus-kasusnya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mengambil salah satunya saja supaya nanti bisa terselesaikan dengan mudah. Nah, selanjutnya, oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan lagi. Nah, selain itu, dalam konteks interaksi gender, nanti pasti ada namanya ketimpangan. Yang pertama kita bahas bahwa ada yang disebut dengan ketimpangan gender.
Misalkan nanti contohnya perempuan tidak bisa sepenuhnya di dalam dikelompokkan karena pada dasarnya masih menganut bahwa laki-laki itu yang pertama, bukan perempuan. Terus ada lagi diskriminasi perempuan yang dilihat dari latar belakang, kondisi fisik, serta kelas sosial. Jadi, kalau dilihat ya, dilihat dari eh, disabilitas terkait jenis kelamin, di beberapa SLB itu kebanyakan adalah perempuan. Nah, berarti nantinya pun setelah dia itu selesai menyelesaikan studi di SLB, itu nanti dia akan dibekali sebuah eh, skill yang dimana skill itu bisa digunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk mencari nafkah. Tapi yang sering atau kebanyakan itu adalah dari jenis perempuan atau jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, selanjutnya dalam konteks gender dan disabilitas, dalam interseksionalitasnya adanya ketimpangan pada disabilitas itu dikaitkan dengan isu gender yang selama ini melekat. Nah, contohnya isu gender yang melekat pada orang-orang disabilitas itu adalah mereka itu tidak bisa melakukan apapun, susah berjalan, susah untuk eh, melakukan pekerjaan. Nah, padahal kalau kita lihat lagi bahwa interaksi dari kedua apapun atau baik itu gender normal mau dan juga disabilitas itu sama-sama mereka mempunyai hak untuk mendapatkan hak mereka, khususnya dalam kesehatan atau pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kalau kita lihat kembali dari poin 1 sampai poin ke-7 di sini menyebutkan bahwa perempuan disabilitas itu lebih sering mendapatkan diskriminasi, entah itu nanti dalam hal pekerjaan karena dia itu mungkin eh, kurang atau cacat fisiknya, terus nanti mungkin kalau cacat fisik mungkin dia bisa bekerja. Tapi kalau sudah dia itu cacat mental atau mungkin dia itu disabilitas intelektual, dilihat lagi intelektualnya yang bagaimana, yang ringan, sedang, atau berat. Karena dalam penanganannya pun juga akan lebih berbeda. Kalau misalkan dia itu masih ringan, mungkin bisa diikutkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu nanti dia menyapu, entah itu dia itu mandi sendiri, berpakaian sendiri, itu masih bisa. Oke. Nah, oke. Ini adalah pengantar pelayan kesehatan seksual dan reproduksi yang dimana yang tadi ada beberapa isu anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia. Ini nanti akan lebih spesifik lagi dari kesehatan ibu dan anak, kontrasepsi dan keluarga berencana, pencegahan IMS, kesehatan seksual remaja, penanganan infertilitas atau kemandulan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan yang berbasis gender dan juga terkait masalah kesehatan seksual dan reproduksi bagi kelompok rentan. Bisa itu disabilitas, kelompok LGBT, maupun yang lain. Jadi nanti diharapkan teman-teman ini dari poin ke-7 ini nanti semuanya bisa menghasilkan sebuah kebijakan atau bisa mengambil sebuah solusi terkait kasus tersebut. Nah, tujuan dari Pelayan Pelayan Kesehatan Seksual dan Reproduksi ini atau KSSR adalah yang pertama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu, mengurangi angka kesakitan dan kematian, mencegah kehamilan, menekan atau penyebaran IMS, serta menjaga hak-hak reproduksi individu. Karena pada dasarnya hak-hak reproduksi individu itu merupakan hak per individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan semua golongan dia itu mempunyai hak yang sama, baik dari sistem pelayanan, baik itu dalam sistem kesehatan, itu semuanya dia memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi. Apalagi adanya diskriminasi kepada kelompok-kelompok yang rentan.
Nah, kelompok-kelompok yang rentan itu adalah salah satunya orang disabilitas. Terus mungkin orang dengan IMS, khususnya HIV/AIDS. Nah, walaupun dia itu menderita penyakit, tapi dia itu masih mempunyai hak untuk hidup sehat. Oke, ini adalah sedikit terkait etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi, nanti kan ada tema atau sub kelompok yang terkait masalah etika dalam pelayanan kesehatan. Dalam etika, nanti teman-teman itu mengambilnya adalah dari segi pelayanannya bagaimana. Kalau dari pelayanan tadi itu kita mengambilnya adalah pelayanan itu cocok buat apa atau cocoknya buat siapa. Tapi kalau dalam etika, dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu adalah prosesnya yang dimana nanti ada yang namanya autonomi. Dari autonomi ini nanti pasien itu mempunyai hak untuk pengambilan keputusan mengenai kesehatannya sendiri. Jadi ada mungkin beberapa kasus yang dimana pasien yang sakit itu tidak ditanya apakah dia itu mau dioperasikan atau mau memakai metode apa. Itu kadang tidak ditanya. Yang ditanya siapa? Keluarganya. Padahal dia itu mempunyai hak otonomi yang dimana nanti dia itu bisa mengambil keputusan sendiri. Selain itu ada yang namanya kebajikan atau benefit sense, di mana tenaga kesehatan itu harus memberikan layanan yang bermanfaat bagi pasien. Jangan sampai pelayanan medis itu nanti tidak memberikan kontribusi kepada pasien. Nah, apalagi kan sekarang ada beberapa eh, dari asuransi kesehatan itu tidak tercover. Jangan sampai kita itu, oh biarin dia lama-lama di sini, nanti supaya dananya banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ada non-malfeasance atau yang tidak merugikan. Untuk terkait masalah ini, dia akan menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Nah, ini wajib sekali kita ketahui bahwa ada beberapa kasus mungkin dia itu lalai. Dia lalai terhadap tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Terus ada keadilan, ada kerahasiaan dan privasi, serta ada yang namanya informed consent. Nah, dalam pemberian informed consent, ini harus wajib kita lakukan ketika kita itu melakukan sebuah pemeriksaan atau kita itu konseling saja, kalian membuka konseling atau kalian itu memberikan penyuluhan, itu nanti kita itu sebenarnya bisa membuat inform consent-nya. Supaya apa? Supaya lebih simbolis atau eh, lebih mengena kepada hukum. Oke, ini ada beberapa studi kasus yang tadi ya, yang sempat saya sampaikan. Yang tadi misalkan seperti program KB serta akses kontrasepsi. Kalau kita ketahui lagi bahwa beberapa tahun lalu kita itu mengalami kesusahan terkait kontrasepsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1970-an, kalau kita ketahui, masih ada beberapa tantangan yang wajib kita hadapi. Misalkan seperti kesenjangan akses terhadap kontrasepsi yang di daerah terpencil. Karena merasa bahwa alat kontrasepsi itu tidak penting dan juga SDM-nya kurang, itu nanti pasti akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, ada juga terkait masalah kontrasepsi ini mengakibatkan tetap kehamilan. Karena apa? SDM atau pengetahuannya yang kurang. Sempat nih saya tanya kepada beberapa orang yang di daerah terpencil, yang dimana dia itu di dalam kontrasepsi kan ada beberapa alat, misalkan seperti IUD, terus nanti ada implan, ada pil KB, ada kondom, ataupun yang lain. Nah, ada yang tidak tahu cara pemakaiannya kondom, sehingga seharusnya dia itu untuk mencegah, dia tidak memakainya dengan alasan tidak tahu. Nah, ini masih sering sekali ditemukan.
Terus ada juga dari stigma terhadap kontrasepsi bagi remaja. Yang kita ketahui kan memang remaja itu adalah eh, orang yang belum menikah. Kalau misalkan dia memakai kontrasepsi, secara otomatis kita bisa melihat atau ngejudge dia itu sebagai entah itu laki-laki maupun perempuan yang tidak benar. Nah, tetapi kalau untuk sekarang, apalagi di Indonesia, di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah pelajar, itu banyak ditemukan kasus-kasus seperti HIV. Berarti memang kontrasepsi itu seharusnya mungkin bisa digunakan untuk remaja, walaupun memang tidak diperbolehkan. Misalkan melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Tapi kita kontroversi lagi nih. Kontroversi lagi. Kalau misalkan kondom itu dilegalkan secara otomatis, pasti banyak sekali eh, orang-orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tapi kalau misalkan kita itu tidak memberikan preventifnya dengan cara memakai kontrasepsi atau memakai kondom, itu nanti akan penyakit infeksi menular seksual itu akan semakin banyak. Nah, itu nanti yang perlu teman-teman jelaskan atau ambil solusinya yang terbaik. Terus yang solusi yang dapat dilakukan itu adalah penyediaan layanan KB gratis bisa melalui puskesmas atau mungkin yang lain. Jadi nanti teman-teman bisa mengusulkan kegiatannya itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Terus ada kampanye edukasi mengenai kontrasepsi serta adanya peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi di daerah terpencil karena orang-orang itu tidak tahu bagaimana sih penggunaan kontrasepsinya. Dari segi SDM-nya mereka kurang paham. Sehingga dalam dalam prosesnya itu nanti memerlukan edukasi yang lebih. Nah, itu kalau dalam kasus yang pertama terkait masalah kontrasepsi. Nah, kalau untuk kasus yang kedua atau kehamilan remaja dan pencegahannya, ada beberapa data dari BKKBN bahwa angka kehamilan remaja di Indonesia itu masih cukup tinggi. Yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang kalau kita itu eh, menjual bebaskan kondom atau mungkin alat kontrasepsi, itu nanti mungkin remaja sekarang itu sudah memakainya. Studi kasus di beberapa instansi di pendidikan itu banyak sebenarnya remaja itu menggunakan alat kontrasepsi. Yang sering dipakainya itu adalah malah lebih ke arah pil KB maupun dia bisa memakai suntik 3 bulan. Kenapa? Karena kalau misalkan pil KB mungkin dia seharian atau setiap hari harus minum. Tapi kalau suntik 3 bulan atau 1 bulan, dia hanya suntiknya selama 1 bulan dan 3 bulan. Tetapi yang mirisnya lagi adalah kalau banyak remaja melakukan seperti ini, berarti mereka sudah aktif dalam hubungan eh, seksual sebelum menikah. Nah, itu yang menjadi PR kita. Kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana sih supaya mereka itu tidak melakukan hubungan seksual? Walaupun mereka itu tahu dampaknya, tapi mereka juga tetap melakukan. Nah, itu adalah PR kita yang sangat berat sekali. Sehingga bagaimana nanti kita itu bisa memberikan selain edukasi juga bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada mereka. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan itu adalah salah satunya implementasi pendidikan kesehatan reproduksi yang ada di sekolah. Kalau di kita memang ada yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, tapi tidak semuanya yang mengikuti. Nah, ini yang mungkin harus kita gerakkan di dalam sekolah-sekolah atau mungkin dalam perguruan tinggi. Mana mungkin dia PIKR-nya yang aktif itu nanti bisa digandeng supaya nanti dia bisa dapat memberikan kontribusi yang lebih supaya banyak remaja itu yang sadar bahwa memang dampak dari hubungan seksual sebelum menikah itu lebih besar dampak yang negatif dibandingkan dampak yang positif. Terus yang terakhir adalah peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi. Karena pada dasarnya memang tidak
dari individu, dari remajanya saja, tapi kita harus juga memberikan edukasi kepada orang tuanya atau peran masyarakatnya itu bagaimana, lingkungannya mendukung atau tidak. Terus ada role, eh, ada figur atau contoh dalam keluarganya seperti itu atau tidak. Karena memang kalau dalam segi remaja, dia pasti punya contohnya atau figur yang dimana dia itu bisa mencontoh. Nah, yang terakhir adalah dari etika dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Di beberapa daerah di Indonesia, ada korban kekerasan seksual yang dimana dia itu malah mendapatkan hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Padahal dia itu di sini adalah korban, yang dimana korban itu seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus, mendapatkan pelayanan yang khusus. Nah, nanti teman-teman bisa mencari sebuah kasus, mungkin nanti tidak sama dengan yang saya contohkan ya, tapi nanti teman-teman di sini lebih spesifikasi aja untuk kasusnya. Terus, upaya yang bisa dilakukan di sini dengan pembentukan One Stop Crisis Center atau pusat krisis terpadu di dalam rumah sakit. Di dalam rumah sakit mungkin tidak semuanya yang menerapkan, tapi ada khusus terkait penanganan dalam kekerasan seksual. Nah, itu nanti apa yang perlu diperbaiki dari kesehatan reproduksinya atau dari psikologinya atau mungkin yang lain. Terus yang terakhir adalah kita memberikan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah bagi korban kekerasan seksual. Jadi kita itu menghilangkan traumanya supaya nanti dia itu mau berhubungan kembali dengan pasangannya atau mungkin nanti dia sudah menikah atau mungkin dia mendapatkan perempuan atau laki-laki yang cocok. Jadi tidak trauma dengan keadaannya. Selain itu juga kita memberikan pelatihan bagi tenaga medis mengenai etika dalam penanganan korban kekerasan seksual. Yang kita ketahui tadi bahwa etika dalam eh, etika dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi itu harus kita itu mempunyai beberapa langkah. Misalkan seperti tadi otonomi, bahwa kita itu tidak boleh memaksa pasien, jadi semuanya itu kembali kepada pasien kembali. Tapi ada juga misalkan tugas atau tenaga kesehatan itu dia memaksa hak pasien, itu juga ada. Nah, nanti bisa teman-teman ambil yang bagian pelayanannya atau dalam prosesnya. Oke? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebih pada dasarnya nanti di sini teman-teman adalah memberikan sebuah eh, apa ya, seperti masukan atau saran dalam bentuk leaflet dan atau poster. Itu adalah tugasnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, mau nanya untuk tugasnya itu tugasnya per individu atau kelompok ya Bu? Per individu. Oh, Tapi tadi ada 3 sub kelompok. Ada yang pertama itu dari segi pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan reproduksi yang dilihat itu adalah dari segi kebijakannya. Terus dari etika pelayanan kesehatan dilihat dari pelayanannya atau prosesnya. Serta yang ketiga itu dari GBS-nya atau dari gender based statement tadi ya, yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ratna. Nanti ada beberapa materi yang akan saya share ke PJMK. Seperti itu. oh berarti ada tugas kelompok sama individu ya Bu? Oh tidak, tidak ada tugas kelompok dari individu, hanya tugas individu saja. Tapi nanti individu ini dibagi pengerjaannya itu sesuai dengan temanya. Jadi ada 3 tema, ada 3 tema yang dimana nanti misalkan nih Mbak Susnawati ini dia mendapatkan terkait etika dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, Oh, berarti nanti Mbak Susnawati dan teman-teman yang mendapatkan etika pelayanan kesehatan reproduksi
Nanti bisa mencari kasus terkait tema tersebut, tapi tidak boleh sama. Kasus mengenai etika itu apa aja gitu ya, Bu ya? Gimana? Misalkan dikasih tugas individunya saya mengenai etika, itu Ye, apa saja gitu ya, Bu ya? ya. Per Jadi orang misal, itu beda-beda gitu. ya. Jadi maksudnya kelompok tadi itu ada 20 orang nanti akan dimasukkan ke dalam kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tapi pengerjaannya itu adalah individu sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Oh. Yang ngasih itu dari Ibu ya? Oke, tadi temanya kan sudah saya sebutkan. Nanti dari Mbak Anissa bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi misalkan nanti Mbak Susnawati ini masuknya ke dalam etika pelayan kesehatan reproduksi. Terus nanti mungkin Mbak Anissa masuknya ke dalam pelayan kesehatan reproduksi seperti itu. Oh. Ya, Bu, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin Bu, pengumpulan terakhirnya kapan ya? Oke, untuk pengumpulannya kita deadline-nya minggu depan ya, Ibu Bapak. Jadi untuk pengumpulannya sekarang tanggal 5, berarti nanti kita bisa kumpulkan tanggal 12. Saya kasih waktu 1 minggu. Hari ini tanggal 6 Bu. Oh, tanggal 6, mohon maaf. Berarti tanggal 13. Mohon izin Bu Mia untuk pengumumannya dijadikan satu di G-Drive gitu, nanti saya forward ke jenengan gitu atau bagaimana? Ya, seperti itu enggak apa-apa. Tapi nanti pengumpulannya di draft-nya itu per kelompok ya, Mbak. Misalkan di etika pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi nanti di dalam Gdraft itu ada 3 folder. Oh, nggih, siap Bu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya kirimkan materi buat Mbak Anissa ya. Nggih Bu. Iya Bu. Oke, sebelum oke. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan ada 2 ya. Yang satunya itu gabungan, jadi 3 materi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Cukup Bu. Oke, oke, baik. Jika cukup, mungkin untuk siang hari ini saya akhiri. Terima kasih waktunya. Untuk UAS-nya, itu nanti kita laksanakan besok untuk prosedurnya sama seperti kemarin. Jadi saya pakai Google Drive. Nanti teman-teman bisa melakukan ujian di rumah masing-masing. Untuk jamnya, terserah, monggo bisa disepakati. Jadi tidak perlu Zoom, bisa teman-teman lakukan sendiri. Seperti itu, nggih. Nggih Bu. Iya Bu. Baik Bu. Baik. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Siang Bu. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih. siang. Izin